Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya itu Ines. Dan kalau Ines sudah hadir dalam podcast Polri Presisi, berarti sudah ada narasumber luar biasa yang hadir bersama dengan Ines. Dan kalau kita berbicara mengenai program dari Polri, jadi salah satu program prioritas Presisi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yaitu menjadikan SDM Polri yang unggul di era Polis 4.0. Nah, dalam tahapan pelaksanaannya di lapangan ada yang berbeda dari personil Polres Boyolali Polda Jawa Tengah, yaitu Brigadir Polisi Yani Rahmawati, poluan kelahiran Boyolali yang merupakan poluan memiliki keahlian dalam menerjemahkan bahasa isyarat. Nah, poluan yang sehari-harinya ini berdinas di si Propam Polres Boyolali ini mengaku tentunya merasa tertantang untuk mempelajari dan juga menerjemahkan bahasa isyarat. Sebab Polri berupaya untuk menghadirkan juru bicara bahasa isyarat dalam setiap konferensi pers untuk memfasilitasi dan juga tentunya memenuhi hak penyandang difabel dalam memperoleh informasi yang utuh dari Polri. Nah, poluan penerjemah bahasa isyarat ini menghadirkan wajah Polri yang inklusif, ramah dan juga responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi mereka bukan hanya untuk menerjemahkan ucapan, tetapi juga membangun jembatan komunikasi dan meruntuhkan hambatan informasi. Kira-kira seperti apa kiprah Poluan satu ini? Langsung saja telah hadir bersama dengan Ines ada Brigadir Polisi Yani Rahmawati SH, Bintara Propram, Polres Boyolali Polda Jawa Tengah. Halo Mbak, Iya, selamat datang ya. selamat datang. Bagaimana perjalanannya tadi? Aman? Aman, alhamdulillah. Agak macet dikit sih di tol. Agak kaget ya? Iya. Selamat datang di Jakarta tentunya. Nah Mbak, tadi sudah di-spill sedikit bahwa Mbak ini kan salah satu personil yang bisa dikatakan memang punya kepedulian terhadap teman-teman difabel. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak, bagaimana awalnya untuk tertarik belajar bahasa isyarat itu? Iya. Awalnya dulu tahun 2021 ya, itu Mhm. kami dari Polres Boyolali mengadakan Latkat Puan Pelayanan Poluan bagi masyarakat, yang mana saat itu kami menghadirkan, salah satu guru SLB di Boyolali, Mhm. itu guru, tunawicara. Mhm. Nah, saat itu kita mempelajari bahasa isyarat yang mana kita belajar CB. Kan bahasa isyarat ada 2 tuh, Ibu. Oke. Ada CB sama Bisindo. Apa itu? Nah, CB itu sistem bahasa Indonesia Mhm. yang mana itu digunakan untuk pendidikan atau formal. Kalau Mmm. Bisindo seperti, bahasa dialek yang sudah digunakan pada komunitas teman-teman tuli gitu, Oke. iya. Mhm. Terus dari situ kita dibentuk satu tim. Mhm. Dulu ada 9 poluan sama 1 polki. Iya. Nah, dari 10 orang itu kita, mempelajari bahasa isyarat dengan rutin. Nah, habis itu kita disuruh sama Pak Kapolres untuk press release. Oke. Jadi memang itu difasilitasi dari Polres Iya, untuk dipilihlah iya beberapa dipilih. orang kemudian dilatihkan Iya. seperti itu. Itu pelatihannya berapa lama Mbak, kalau boleh tahu? Sekitar, kalau intensnya ya, Iya. intensnya 2 sampai 3 minggu kita belajar ini. Tapi saat itu kita masih belajar CB ya, Mbak. CB kan Mhm. ada kamusnya itu, ada Heeh. kamusnya. Oh gitu? Nah, kita belajar dari itu, bukunya itu, buku yang Mhm. dikasih sama ibu guru SLB itu. Oke. Iya, 2 Tapi sampai 3 minggu. maksudnya setelah belajar misalnya, apakah memang praktek langsung nih dengan teman-teman, yang difabel tersebut atau gimana? Sempet Nah nggak? itu, kita pertama kali, jadi penerjemah Iya. bahasa liris waktu itu Pak Kapolda, Pak Lutfi, Mhm. itu di IAIN Surakarta. Iya. Kebetulan itu saya yang ini jadi penerjemahnya, Mhm. di-upload kan di media sosial, Iya. eee, banyak komentar-komentarnya itu. Ternyata teman-teman tuli itu nggak tahu saya ngomong apa, karena saya pakainya CB. Oh. Teman-teman tuli dari media sosial itu, komentar-komentar itu, menyarankan, "Cobalah, kalau mau jadi penerjemah bahasa isyarat pakainya Bisindo aja." Karena Bisindo banyak dari teman-teman komunitas tuli yang Lebih lebih tahu. tahu, ya. Nah, dari situ, dari komentar-komentar Mhm. itu, saya, laporan sama komandan Iya. saya. Saat itu ada kan satu perwira yang bertanggung jawab sama bahasa isyarat Mhm. itu, saya laporkan, "Izin komandan, ini komentarnya seperti ini, Nggak masuk kemarin akal, saya iya. ini." "Oh ya,
ya udah, kita cari aja di Boyolali pasti ada itu komunitas tulinya. Mhm. Kita cari tahu info, ternyata ada komunitas tuli Boyolali Kom2Boy. Mhm. Kita panggil teman-teman Kom2Boy ke Mhm. kantor. Nah, kita belajar itu bahasa isyarat Bisindo itu. Mhm. Dan ternyata Bisindo itu lebih mudah daripada CP. Oh iya? Iya, karena Yang membedakannya ada nggak? ada dari abjad ABC-nya aja beda. Mmm. Terus itu tapi ada juga kelemahannya. Kadang Apa tuh? Bisindo di Boyolali sama Bisindo di Jakarta beda, karena itu kan kayak bahasa dialek gitu, Iya. Ibu. Iya. Oh gitu. Jadi apakah memang dari Bisindo itu ya, Iya. apakah memang masing-masing daerah itu berbeda atau gimana sebenarnya? Iya, Karena karena itu dialek kan memang tadi katanya? bahasa dialek, Mhm. iya. Oh jadi beda-beda, baik Iya. baik. Oh ya, informasi yang saya dapatkan nih katanya kan belajar itu karena merasa tertantang untuk mempelajari dan juga menerjemahkan bahasa isyarat. Kalau boleh tahu, merasa tantangan terbesarnya tuh apa sih? Iya, kita kan biasa berbicara dengan mulut ya, Iya. tapi kali ini saya harus berbicara dengan tangan saya, Heeh. dengan mimik muka saya Heeh. yang harus bisa ini. Terus kadang juga ada, yang datang ke kantor mengadu, itu kan dia nggak tahu Bisindo, nggak tahu CP. Jadi kita harus, ya mimik muka kita aja yang Oh berarti ini. awalnya itu kenapa sampai Polres itu pada akhirnya mengadakan semacam kayak pelatihan kayak gitu tuh karena memang ada masyarakat yang melakukan pengaduan seperti itu, tetapi nggak istilahnya tidak ada yang bisa memahami seperti itu Iya, atau seperti apa? iya. Awalnya gitu sampai Iya, akhirnya ada orang teman tuli mhm, datang nih ke kantor mau pengaduan, kan nggak bisa ngomong apa, nggak tahu kan, mhm, disuruh nulis juga nggak bisa, kan banyak juga kan yang nggak iya, pendidikan, maaf ya, mhm, disuruh nulis juga nggak tahu, kita juga nggak tahu dasarnya apa kalau mau ngomong pakai isyarat kan, terus dari, eee, bagian SDM kan biasa yang bisa mhm. melakukan pelatihan itu, nah itulah kita panggil dari guru SLB itu. Oke, berarti pada saat melayani untuk pertama kalinya ya, Iya, ketika ada case tertentu yang akhirnya datanglah, yang tadi teman tuli itu tuli. datang, karena tidak ada yang bisa menerjemahkan akhirnya Iya, mengundang iya, guru itu untuk iya, menerjemahkan. iya, Oke, dari SLB. baik baik baik, sampai akhirnya Pak Kapolres mengambil kebijakan Iya, untuk personil di Polres Boyolali itu khususnya belajar Polwan. oh Khususnya Polwan? Polwan, iya, Oh khusus iya? Polwan, iya. Tapi tadi ada satu Polki itu? Iya, Polki hanya ya Dia nyusul berarti? iya, pelengkap. Kalau boleh tahu nih, pernah nggak sih menghadapi tantangan kosakata teknis mungkin yang sulit atau seperti apa? Ya, kalau kita menghadapi tantangan kosakata teknis, kita biasanya, dieja alfabetnya, Mhm. pakai, misalnya, dari mana ya, dari D, A, R, I, M, A, N, A, gitu. Oh, Oh, iya iya. iya. Kalau kalau mungkin tadi kan case-nya misalnya contohnya pada saat yang sama Pak Kapolda ya saat Iya, itu. Kan ada tiba-tiba yang nggak bisa tahu nggak nih, tahu, ada iya, masukan juga kan pada iya. akhirnya. Tapi pernah nggak ada kejadian yang mungkin ada kata yang nggak tahu nih harus digimanakan untuk disampaikannya dengan cara gestur kayak gitu? Pernah Iya, nggak nemuin? iya pernah, Itu itu aja pakai pakai iya, pakai solusinya huruf, hanya iya, menggunakan huruf? iya. Oke. Kalau kalau enggak ada juga, Bu. Apa? Kita sharing dulu sama teman-teman komunitas, apa Mhm. nih yang teman-teman bisa tahu, ini apa, gerakan tubuh saya harus gimana, atau harus pakai isyarat seperti apa, gitu. Berarti sampai dengan sekarang pun masih komunikasi intens dengan teman-teman Iya, komunitas itu? komunitas, iya. Oke. Berarti kalau misalnya ketemu sama orang yang mungkin katakanlah gitu kan Iya. teman-teman yang, eee eee, istimewa tersebut, berarti bisa komunikasi juga dong? Iya, tapi kadang juga mereka nggak tahu kita ngomong apa, jadi kita ya itu, Pak, pakai bahasa, ejaan, Ejaan. alfabet. Tapi mereka memang sorry memang mereka pasti tahu ya untuk bahasa Iya, per huruf iya, maksudnya? seenggaknya, cewek, cowok, dari mana, Mhm. mau ke mana, ngapain. Pasti kan misalnya kalau ada kan kadang laporan KDRT, dipukul dipukul gitu kan, Oh oh dipukul. itu.
tampar gitu. Dia akhirnya memperagakan Iya, itu ya? memperagakan, iya. Karena memang keterbatasan. Iya. Oke. Kalau untuk sekarang ini, itu kan kita bicara tahun 2021 ya. Iya. Kalau untuk sekarang nih, tadi kan bilang katanya awalnya tuh ada 9, gitu kan. Terus ada 1 Polki gitu. Nah, Iya. kalau sekarang kalau boleh tahu ada berapa? Kalau di Polres Sekarang Boyolali? tinggal 2, saya sama teman saya, Mhm. Brigadir Nanda. Mhm. Karena banyak teman-teman yang lain, mutasi, pindah Mhm. dinas ke Polres lain, ke Satpol lain, yang mungkin kurang efisien kalau ke Polres gitu. Tapi rencana ke depannya, apakah memang bakalan ada lagi nih mungkin semacam pelatihan lagi untuk teman-teman yang sekarang ada nih di Polres Boyolali itu seperti apa? Kalau soal itu kita ikut komandan aja. Berarti belum ada pembicaraan itu? Belum. Itu berarti, "Komandan, tolong komandan," gitu ya? Iya. Bisa dibisikin? Iya, kami selalu bisik-bisik terus, "Masa cuman kita berduaan, nggak ada teman lagi?" Tapi itu berarti Mbak pada saat konferensi pers aja? Enggak, ada juga waktu kita pelayanan sama masyarakat yang ya itu, Jadi paduan. selalu mendampingi juga? Iya Kalau pernah saya pas libur itu ditelepon sama yang jaga di SPK, "Mbak, ini ada orang nggak bisa ngomong, coba ke sini, ngapain ini?" Nggak tahu saya. "Oh, ya ya Pak, bentar merapat." Saya sampai sana, "Oh ya, tahulah sedikit." diceritain lah Iya sama iya. si "Oalah ya, Tuan. gini Mbak, eee, harusnya kita emang harus belajar ya Mbak," yang dari SPK gitu. Heeh. Iya, kalau mau belajar ya boleh Pak, saya juga suka seneng, gitu. Oke oke, Mbak, nanti kita akan cerita-cerita lagi ya, Mbak, Iya. seru banget. Pemirsa, kita nanti akan kembali lagi ya, tetap di Podcast Polri Presisi.